BPNT teman-teman, kenapa sampai sekarang kok belum cair? Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masih terus menanyakan BPNT-nya belum cair. Karena mungkin ada beberapa teman-teman penerima BPNT atau penerima PKH yang akhirnya sudah bisa cair kembali. Tapi memang sebagian lagi itu ada peserta BPNT atau peserta PKH yang masih belum bisa cair. Nah, saran dari saya ada dua hal yang perlu teman-teman lakukan untuk mengetahui status BPNT teman-teman, kenapa sampai sekarang kok belum cair seperti itu. Yang pertama, teman-teman sebaiknya mengecek status bansos BPNT teman-teman itu di webnya cekbansos.kemensos.go.id ya. Di cekbansos.kemensos.go.id itu ada 3 bantuan yang bisa dicek statusnya. Yang pertama adalah bantuan PKH, yang kedua adalah bantuan BPNT, dan yang ketiga adalah status bantuan BST. Di cekbansos.kemensos.go.id itu ada 3 keterangan yang biasanya muncul ketika teman-teman melakukan pengecekan data. Jadi teman-teman itu nanti tinggal memasukkan nama, kemudian nama desa juga. Nanti bisa dicek status bansos teman-teman tersebut. Ya, ada 3 hasil dari proses mengecek data di cekbansos.kemensos.go.id tadi. Yang pertama adalah ketika ditemukan hasil ceknya itu tandanya masih minus, berarti itu kan masih belum cair atau mungkin masih berupa usulan. Jadi memang statusnya tidak menerima BPNT karena masih usulan penerima seperti itu. Terus ada keterangan status terproses di Kemensos dan terproses di bank. Nah, 2 status ini itu yang menjadi kunci dari bantuan BPNT teman-teman. Ketika statusnya itu masih terproses di Kemensos, berarti ini masih belum bisa cair. Karena mungkin yang pertama masih ada perbaikan data. Karena kita tahu sendiri perbaikan data bantuan itu memang membutuhkan waktu yang lama. Terus kemudian mungkin bisa jadi ada perubahan data di DTKS seperti itu. Jadi menyebabkan status BPNT, kita bahas BPNT-nya ya, fokusnya ke BPNT. Jadi status BPNT-nya itu masih terproses di Kemensos, berarti masih ada perbaikan, masih menjadi usulan untuk menjadi penerima BPNT, dan ini masih belum bisa cair seperti itu. Dan yang ketiga, ketika statusnya berubah menjadi terproses di bank, ini adalah lampu hijau yang menandakan bahwa bantuan BPNT teman-teman itu sudah bisa cair. Nah, ketika Anda mengecek status BPNT Anda, terus kemudian itu statusnya terproses di Kemensos, itu jangan melakukan pengecekan di agen penyaluran BPNT ya. Karena akan sama saja masih belum cair ketika statusnya memang masih perbaikan data atau tadi seperti masih terproses di Kemensos seperti itu. Pertama tadi kan harus mengecek statusnya di Cekbansos Kemensos dulu. Dan yang kedua, Anda bisa melakukan pengecekan cek kuota BPNT di agen penyaluran BPNT. Ulang kembali ya teman-teman. Bantuan BPNT itu adalah bantuan pangan non tunai. Jadi ini bantuannya itu berupa barang sembako. Jadi ketika kartu BPNT itu dicekkan di mesin ATM, itu tidak akan bisa terbaca bantuan BPNT-nya. Karena bantuan BPNT itu sistemnya e-wallet yang hanya bisa dicek kuota di agen penyaluran BPNT. Seperti itu. Agen BPNT ini adalah agen BPNT, agen penyaluran BPNT yang biasanya menyalurkan bantuan BPNT di desa teman-teman. Setelah teman-teman tadi itu mengecek statusnya di Cekbansos Kemensos dan statusnya itu misalnya masih minus, masih ada tulisan thread seperti itu, ada tulisan
garis seperti itu dan juga statusnya masih terproses di Kemensos, jangan buru-buru ngecek di agen penyaluran BPNT untuk cek kuota, karena nanti hasilnya sama-sama akan tetap zonk seperti itu. Nah, jika statusnya tadi itu dari terproses di Kemensos sudah berubah menjadi terproses di bank, nah sebaiknya teman-teman bisa melakukan cek kuota BPNT di agen penyaluran BPNT. Insya Allah nanti akan muncul, kalau memang sudah cair cek kuotanya nanti akan muncul bantuan BPNT teman-teman, itu sudah bisa cair. Untuk KKS BPNT ketika dicek di agen penyaluran itu ketika belum cair ya teman-teman, teman-teman itu harus juga mengetahui, minimal mencatat atau mengingat-ingat apa kode yang muncul ketika transaksi BPNT teman-teman itu gagal. Karena transaksi gagal itu kodenya bermacam-macam. Ada yang kode 06, ada yang kode 14, ada kode 96, ada kode 76, ada kode 75, ada kode 61, 91, seperti itu banyak sekali. Nah, beberapa teman-teman yang biasanya itu bertanya kepada saya di kolom komentar, maaf sekali saya tidak bisa membantu menjelaskan ketika teman-teman itu tidak mengetahui kode yang muncul di gagal transaksi BPNT teman-teman itu kode apa. Jadi saya tidak bisa membantu untuk memberikan solusi, karena misalnya ketika transaksi BPNT misalnya kode 30 gagal cair, tapi kode 30 yang muncul seperti itu ya. Kode 30 itu artinya adalah format yang salah. Hal ini bisa langsung diperbaiki dengan cara penggantian PIN. Jadi nanti bisa langsung minta tolong ke agen penyalurnya untuk mengganti PIN. Itu ketika yang muncul gagal transaksi adalah kode 30. Sedangkan misalnya kode 06, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang kode 06 ya. Harus mengajukan injek kartu terlebih dahulu agar bisa cair BPNT-nya, seperti itu. Teman-teman, semoga informasi dan solusi dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui status BPNT teman-teman, kenapa sampai sekarang masih belum cair. Dan bisa juga teman-teman sering konsultasi atau sering berkoordinasi dengan petugas pendamping BPNT yang ada di wilayah teman-teman untuk bantu proses pencairan BPNT teman-teman yang masih belum cair, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari saya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu masalah teman-teman ya, masalah bansosnya terutama seperti itu. Kalau yang masih ada yang ditanyakan, boleh sekali meninggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan tetap saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.